Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Mahfira. Saya dari jurusan Pendidikan IPS 2. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Supervisi Pendidikan dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan. Menjelaskan apa itu supervisi pendidikan. Nah, kata supervisi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang berarti pengawasan atau pengawasan. Istilah dari supervisi ini adalah sebuah kegiatan yang mengacu kepada sebuah perbaikan dalam sebuah institusi. Nah, sedangkan menurut para ahli, yaitu Thomas Bridge dan Joseph Justman, merumuskan supervisi ini sebagai usaha yang sistematis dan terus-menerus untuk mendorong dan mengarahkan pertumbuhan dari guru yang berkembang secara lebih efektif dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan dengan murid-murid di bawah tanggung jawabnya. Kita lanjut yang kedua, ini adalah perbedaan antara inspeksi dan supervisi. Nah, inspeksi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu berarti melihat ke dalam. Nah, jadi tugas seorang inspeksi ini kan disebut dengan inspektor. Yang pertama itu controlling ataupun mengontrol segala peraturan, instruksi yang telah diperintahkan oleh atasan. Nah, yang kedua ini correcting atau mengoreksi. Apakah yang dijalankan itu udah sesuai dengan penetapan atau penggarisannya atasan. Yang ketiga itu judging ataupun mengadili. Nah, maksud dari ini adalah memutuskan secara sepihak. Nah, yang keempat ini directing, yaitu mengarahkan seperti yang dikehendaki oleh inspektur untuk dilaksanakan tanpa boleh membantahnya. Yang kelima ini demonstration ataupun mempertunjukkan kepada orang-orang yang diinspeksi agar menirunya. Nah, beda lagi dengan supervisi. Supervisi ini sesuai dengan konsep baru ataupun lebih modern, yang bercirikan yang pertama itu riset yang meneliti bagaimana keadaan sebenarnya. Yang kedua itu evaluation. Nah, evaluation ini hasil penelitiannya itu harus dinilai secara kooperatif ataupun bersama-sama. Nah, yang ketiga ini improvement yaitu mengadakan perbaikan secara bersama-sama oleh supervisor. Nah, yang keempat ini asisten. Asisten ini yang memberi bantuan dan bimbingan ke arah kemandirian kepada orang-orang yang supervisi dengan rela dan senang hati. Nah, yang terakhir ini cooperation, yaitu kerjasama secara kekeluargaan antara supervisor dengan orang-orang yang disupervisi. Nah, selanjutnya ini pembahasan yang ketiga itu prinsip-prinsip supervisi. Nah, prinsip-prinsip supervisi ini ada dua. Yang pertama itu prinsip fundamental atau pendasar. Nah, setiap sikap dan tindakan seorang supervisor itu harus berdasar ataupun berlandaskan sesuatu yang kuat. Nah, bagi supervisor sendiri, Pancasila adalah prinsip dasarnya. Nah, yang kedua itu prinsip praktis. Nah, prinsip praktis ini sesuai dengan prinsip dasar yang tadi sebagai pedoman yang seorang supervisor pendidikan. Nah, maka dalam pelaksanaan sehari-harinya itu mereka berpedoman pada prinsip positif dan negatif. Lanjut, kita akan membahas apa itu tujuan supervisi pendidikan. Nah, tujuan supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses bantuan terhadap kepala sekolah dan guru-guru, supaya guru-guru itu lebih profesional dan efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Nah, bukan itu aja, tapi supervisi ini mempunyai tujuan lain juga, yaitu membina guru-guru itu untuk lebih memahami tujuan umum pendidikan. Nah, juga membina guru-guru dalam mempersiapkan siswa-siswanya untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif, kreatif, etis, serta religius. Ini kita membahas tentang fungsi supervisi pendidikan. Nah, fungsinya itu adalah mengkoordinasi semua sekolah.
di sekolah itu kan perlu ada koordinasi yang baik terhadap semua usaha sekolah. Jadi tugasnya mengkoordinasi itu adalah tugasnya supervisi. Yang pertama itu memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yang kedua memperluas pengalaman guru-guru, yang ketiga menstimulir usaha-usaha yang kreatif, yang keempat itu memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus agar meningkatkan kualitas sumber daya yang diperlukan. Nah, yang kelima itu menganalisis situasi belajar mengajar. Supervisi diberikan dengan tujuan tertentu. Lanjut, pembahasan yang terakhir ini adalah mengenai teknik-teknik supervisi pendidikan. Nah, yang pertama itu adanya kunjungan kelas. Nah, kunjungan kelas ini adalah kunjungan yang dilakukan oleh pengawas terhadap kelas-kelas tertentu saja. Nah, yang nomor 2 itu kunjungan sekolah. Nah, beda lagi dengan kunjungan kelas tadi. Kalau kunjungan sekolah ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana sikap profesional guru dalam pengelolaan administrasi sekolah, bagaimana kelengkapan sarana dan prasarananya, maupun kurikulumnya. Nah, yang ketiga ini ada tes dadakan. Nah, tes dadakan ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana pencapaian target kurikulum terhadap materi yang telah mereka pelajari sebelumnya. Tes dadakan ini pun juga sangat penting bagi kedua belah pihak. Nah, bagi sekolah sangat mendorong ataupun memacu guru dan siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar pencapaian sarana ataupun tujuan dengan optimal. Nah, sedangkan bagi pihak supervisor sendiri, hasil tes tersebut nanti dapat dijadikan bahan masukan ataupun informasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah. Nah, yang keempat itu ada konferensi kasus. Nah, konferensi kasus ini adalah teknik yang dilakukan oleh supervisor apabila ada masalah yang dia berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah yang tidak dapat terselesaikan oleh kepala sekolahnya. Nah, yang kelima ini ada observasi dokumen. Nah, observasi dokumen ini mencakup 2, yaitu ada dokumen ketenagaan ataupun sumber daya manusia. Yang kedua itu dokumen material itu berupa sarana dan prasarana sekolah. Nah, yang keenam ini ada wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan setelah kegiatan observasi. Nah, baik observasi kelas maupun observasi dokumen. Nah, yang ketujuh itu angket. Nah, angket ini bentuk lain dari dalam melakukan supervisi. Nah, caranya itu membuat format yang berisi sebagai berbagai pertanyaan dalam rangka menjaring data yang bersifat kualitatif. Nah, yang kedelapan ini adalah laporan. Kesimpulan dari supervisi pendidikan adalah, misalnya kita tahu supervisi itu adalah suatu pengawasan dan pembinaan untuk menunjang kualitas guru dan sekolahnya. Nah, jika supervisi ini dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan tentunya memberikan fungsi yang baik terhadap kualitas sekolah dan guru. Namun sebaliknya, jika supervisi ini dilaksanakan dengan tidak efektif, maka memberikan juga fungsi yang tidak efektif dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.